Suara tajam dan tawa aneh menggema di dalam aula besar, menghentikan semua aktivitas. Kabut hitam tiba-tiba muncul dari segala arah dan beberapa sosok muncul dari dalamnya. Mereka adalah anggota aula jiwa dipimpin oleh hantu tua Jaixing, musuh bebuyutan Xiaoyan. Mereka sebenarnya anggota aula jiwa. Gumam beberapa ahli, wajah mereka penuh kekhawatiran. Kekuatan aula jiwa sangat ditakuti dan kedatangan mereka membuat situasi semakin rumit. Xiaoyan menatap ke arah hantu tua Jaixing, senyum dingin muncul di wajahnya. "Hantu tua, bahkan kau masih hidup. Bagaimana mungkin aku mati sebelum kau?" Katanya dengan santai, memancing kemarahan Jaixing. Hantu tua Jaixing yang kehilangan satu lengannya akibat pertarungan sebelumnya dengan Xiaoyan langsung meledak amarahnya. "Bajingan, hari ini aku pasti akan membalas dendam atas penghinaan ini," teriaknya, matanya merah darah. Suasana di aula besar semakin tegang. Banyak ahli yang hadir merasa ngeri melihat konfrontasi antara Xiaoyan dan hantu tua Jaixing. Beberapa bahkan mulai mempertimbangkan untuk menjauh dari kedua pihak ini. Xiaoyan ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia bahkan bisa melukai hantu tua Jaixing, bisik seorang ahli dari pavilion petir angin. Feng Qing, dari suku Heaven Demon Phoenix, juga menatap Xiaoyan dengan tatapan gelap. "Dia semakin kuat, kita harus berhati-hati," katanya kepada rekannya. Sementara itu, boneka-boneka batu yang duduk di sekitar kursi batu mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mata mereka terbuka, memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Aura kekuatan mereka yang setara dengan Daozun membuat semua orang waspada. Boneka-boneka itu terbangun. Teriak seseorang dari kerumunan. Xiaoyan dan kelompoknya bersiap untuk menghadapi ancaman baru. "Jangan terburu-buru melakukan apapun. Kita harus tetap tenang dan waspada," kata Xiaoyan dengan suara tegas. Tiba-tiba, cahaya yang menyelimuti 10 gugusan cahaya di tengah aula mulai memudar. Segel yang melindungi mereka akhirnya hilang dan gulungan-gulungan yang berisi teknik Dou kelas Tian mulai melayang ke udara. Segelnya hilang, berebut. Teriak seseorang dari kerumunan. Seluruh aula langsung menjadi kacau. Semua ahli bergerak, mencoba merebut gulungan-gulungan itu. Pertarungan sengit pun pecah dengan energi Douqi yang meledak-ledak memenuhi udara. Xiaoyan dan kelompoknya bergerak dengan cepat, menghindari serangan dari berbagai faksi. Mereka tahu bahwa hanya satu gulungan yang asli dan 9 lainnya adalah palsu. Namun, mereka tidak bisa mengambil risiko. "Jangan terpisah, tetap bersama," teriak Xiaoyan sambil mengerahkan kekuatannya untuk melindungi kelompoknya. Xiaoyi, dengan binatang pil dalam pelukannya, mengikuti di belakang Xiaoyan. Qinglin menggunakan murid bunga ular hijau giok 3 untuk mengendalikan beberapa musuh yang mendekat. Boneka-boneka batu yang terbangun mulai menyerang siapapun yang mendekat. Kekuatan mereka yang setara dengan Daozun membuat banyak ahli terpaksa mundur. Xiaoyan dan kelompoknya harus menghadapi ancaman ganda, musuh dari faksi lain dan boneka-boneka ini. "Kita harus menemukan gulungan yang asli dan segera pergi dari sini," kata Xiaoyan sambil menghindari serangan boneka. Tiba-tiba, salah satu gulungan melayang ke arah Xiaoyan. Dia segera menangkapnya, tetapi sebelum dia bisa memeriksanya, hantu tua Jaixing muncul di depannya. "Serahkan gulungan itu, bocah," teriak Jaixing sambil menyerang dengan kekuatan penuh. Xiaoyan mengerahkan api surgawinya, menciptakan ledakan besar yang memaksa Jaixing mundur. "Kau pikir aku akan menyerahkannya begitu saja?" kata Xiaoyan dengan tatapan dingin. Tangjen dari lembah api membakar tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. "Ayo kita bekerja sama. Kita bisa mengalahkan mereka bersama," katanya sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk. "Setuju, tapi kita harus cepat." Boneka-boneka itu semakin dekat. Pertarungan sengit terjadi di tengah aula besar. Xiaoyan, dengan bantuan Tangjen dan kelompoknya, berhasil mempertahankan gulungan yang mereka dapatkan. Namun, boneka-boneka dan musuh-musuh lain terus menyerang. "Kita harus pergi dari sini," teriak Xiaoyi. Xiaoyan mengangguk. "Semua orang ikuti aku." Dengan kekuatan dan strategi, Xiaoyan dan kelompoknya berhasil meloloskan diri dari aula besar, membawa gulungan yang mereka dapatkan. Namun, pertarungan belum berakhir. Mereka tahu bahwa musuh-musuh mereka akan terus mengejar. Suasana di aula besar yang awalnya tegang tiba-tiba berubah menjadi kacau balau, seolah-olah sebuah bom besar telah meledak di dalamnya.
Suasana yang tadinya tenang mendadak mendidih seperti panci berisi minyak yang panas. Gugusan cahaya yang sebelumnya muncul tiba-tiba menghilang, digantikan oleh 10 sinar cahaya berwarna berbeda yang memancar dari dalam. Di dalam sinar-sinar itu terlihat samar-samar gulungan-gulungan yang memancarkan aura kuno yang kuat. Aura ini membuat mata para ahli yang hadir memerah dan napas mereka menjadi berat. Keterampilan Dou kelas Tian akan segera lahir, teriak seseorang. Setelah cahaya itu melonjak, aula besar sempat hening sejenak sebelum teriakan-teriakan tajam memecah keheningan. Suara gemuruh menggelegar saat gelombang demi gelombang douci yang kuat meletus di dalam aula. Banyak orang berlomba-lomba mengejar gulungan cahaya itu, tak peduli dengan nyawa mereka sendiri. Mereka seperti belalang yang melompat ke arah cahaya, berusaha merebutnya. Namun, ke-10 sinar cahaya itu tampaknya memiliki kecerdasan sendiri. Mereka berputar dan menghindari tangan-tangan yang mencoba menangkapnya. Kurang ajar, teriak seseorang saat pertarungan sengit terjadi di udara. Para ahli saling bertukar pukulan dan beberapa di antaranya jatuh ke tanah, memuntahkan darah. Suara tubuh yang menghantam lantai membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Xiaoyan yang menyaksikan kekacauan ini tampak serius. Dia menghentikan Ziyan yang hendak bergerak dan berkata, "Jangan menyerang dulu." Tang Zhen di sampingnya juga mengangguk, menghentikan para ahli dari Burning Flame Valley. Mereka memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan yang tak terkendali ini. Tang Zhen bertanya pada Xiaoyan, "Teman muda Xiaoyan, bisakah kamu melihat gulungan mana yang merupakan Dou skill kelas Tian?" Xiaoyan menggelengkan kepala. "Tidak, ke-10 gulungan ini semuanya luar biasa. Mereka mungkin adalah Dou skill atau Qi method, kelas tertinggi yang pernah kulihat. Ada sesuatu yang aneh pada gulungan ini, tidak mudah untuk menangkapnya." Xiaoyan menyadari bahwa gulungan-gulungan ini memiliki energi yang sangat kuat, bahkan mungkin setara dengan God Seal skill yang pernah dipelajarinya. Ini adalah peninggalan seorang Dou Sheng elit dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangatlah besar. Sementara itu, beberapa faksi besar seperti Hall of Souls dan suku Heaven Demon Phoenix memilih untuk tidak langsung bertindak. Mereka menunggu para ahli lain bertarung hingga terluka sebelum mereka sendiri mengambil tindakan. "Kita akan bertindak sendiri-sendiri nanti," kata Tang Zhen sambil tertawa melihat para ahli yang jatuh ke tanah. Xiaoyan tersenyum. Dou skill kelas Tian memang sangat menarik baginya, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, teriakan memilukan terdengar dari dalam aula. Semua orang menoleh dan melihat boneka-boneka batu di sekitar kursi batu telah terbangun. Aura pembunuh yang pekat menyebar dari boneka-boneka ini. Mereka mulai membantai orang-orang di sekitar mereka dengan kekuatan kelas Douzun. Dalam sekejap, area sekitar kursi batu dipenuhi darah segar. "Boneka-bonekanya telah terbangun," kata Xiaoyan dengan cemas. "Boneka-boneka ini bukanlah boneka biasa. Mereka memiliki sedikit kekuatan hidup di mata mereka, dan mereka menggunakan keterampilan Dou. Ini adalah boneka manusia kuno yang dibuat dengan mengekstrak jiwa seorang ahli dan menyegelnya di dalam tubuh boneka. Mereka jauh lebih berbahaya daripada boneka biasa." Situasi di dalam aula semakin kacau. Para ahli yang awalnya hanya menonton kini terpaksa bertindak karena boneka-boneka itu telah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Xiaoyan memutuskan untuk bertindak. "Aku akan bertindak lebih dulu dan mencoba merebut gulungan itu. Kalian semua tidak boleh serakah, kita harus berhati-hati," katanya. Semua orang mengangguk. Mereka tahu bahwa jika mereka terlalu serakah, mereka hanya akan menarik perhatian dan berakhir dalam bahaya. Tiba-tiba, lebih dari selusin sosok terhempas ke dalam kabut darah. Sebuah sosok abu-abu melesat keluar dengan tombak panjang yang meneteskan darah. "Hati-hati, itu boneka manusia," teriak Xiaoyi. Dia segera menghadang boneka itu, sementara Xiaoyan mencoba mengendalikannya dengan kekuatan spiritual. Namun, segel di dalam boneka itu terlalu kuat, dan Xiaoyan tidak bisa melepaskannya. "Kita harus bersiap untuk bertindak," kata Xiaoyan. Dia memutuskan untuk fokus pada satu gulungan cahaya merah yang memiliki aura liar dan ganas. Gulungan itu cocok dengan afinitas api Xiaoyan, dan jumlah ahli yang mengincarnya lebih sedikit. "Lakukan itu," teriak Xiaoyan saat sinar cahaya merah itu mendekat. Dia siap untuk merebut gulungan itu, sementara yang lain siap menghalangi para ahli lainnya. Pertarungan untuk mendapatkan Dou skill kelas Tian pun semakin memanas. Suara ledakan keras menggema di ruangan besar.
Xiaoyan, dengan api ungu coklat menyala-nyala di sekujur tubuhnya, melesat seperti naga api raksasa. Kakinya menghentak tanah, menyebabkan lantai retak dan berubah menjadi debu. Matanya tertuju pada gulungan merah terang yang melayang di udara, dikelilingi oleh kerumunan ahli yang saling serang. "Beri jalan!" teriak Xiaoyan, suaranya menggema penuh tekad. Namun, para ahli yang menghalangi jalannya tidak tinggal diam. Mereka melambaikan lengan baju mereka, mengeluarkan pilar-pilar douqi yang ganas. Serangan itu datang dari segala arah, menghantam Xiaoyan dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Xiaoyan mendengus dingin, tangannya bergerak cepat, menjentikan jarinya. 5 pilar api ungu coklat melesat keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan pilar-pilar douqi lawan. Ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan serangan lawan dengan mudah. Beberapa ahli yang tidak sempat menghindar berubah menjadi bola api, menjerit kesakitan sebelum jatuh ke tanah. "Dia terlalu kuat," teriak salah satu ahli, wajahnya penuh ketakutan. Xiaoyan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Tubuhnya berkelebat, menyerbu ke arah gulungan merah terang dengan kecepatan yang membuat mata sulit mengikuti. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul di ruangan. Seorang Douzun elit yang telah mengejar gulungan itu sejak awal melompat ke depan. Tangannya memegang kapak besar, dan matanya penuh dengan niat membunuh. "Kau pikir kau bisa mengambil gulungan ini begitu saja, bocah?" teriak Douzun itu, suaranya menggema penuh ancaman. Kapaknya diayunkan dengan kekuatan yang mampu membelah langit dan bumi. Udara berdesir, menciptakan riak yang membuat para ahli di sekitarnya terlempar ke belakang. Xiaoyan tidak gentar, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan penguasa Xuan berat. Api ungu coklat melesat keluar, membentuk naga api yang berkelok-kelok di sekitar penguasa itu. "Enyah!" teriak Xiaoyan, mengayunkan penguasa Xuan berat dengan kekuatan penuh. Kapak dan penguasa bertabrakan, menciptakan ledakan suara logam yang menggetarkan ruangan. Riak energi menyebar, memaksa para ahli di sekitarnya mundur dengan wajah pucat. Douzun elit itu terlempar ke belakang, darah segar menyembur dari mulutnya. "Gak mungkin, kekuatannya sebanding denganku," gumamnya tak percaya. Memanfaatkan kekacauan, Xiaoyan melesat ke arah gulungan merah terang. Tangannya meraih ke arah gulungan itu, tetapi gulungan itu seperti memiliki kecerdasan sendiri. Ia melesat menjauh, menghindar dari genggaman Xiaoyan. "Bocah, kau cari mati!" teriak para ahli di sekitarnya, mata mereka merah darah. Mereka menyerang bersama-sama, mengerahkan douqi mereka dengan kekuatan penuh. Tepat saat serangan gabungan itu hampir menghantam Xiaoyan, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tianhuo Zunze, Ziyan, dan Qinglin muncul tiba-tiba. Dengan upaya gabungan, mereka menciptakan perisai energi pikiran yang menahan serangan itu. Douqi yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai, menciptakan riak energi yang mengguncang ruangan. Namun, perisai itu bertahan, memberi Xiaoyan waktu untuk melanjutkan usahanya. Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tangannya melengkung seperti cakar, meraih gulungan merah terang dengan kekuatan yang menekan ruang di sekitarnya. Gulungan itu akhirnya terjebak dalam sangkar spasial sempit. "Datang!" teriak Xiaoyan, menarik gulungan itu ke telapak tangannya. Namun, tiba-tiba, tangan keriput mencengkeram sisi lain gulungan itu. Xiaoyan menoleh dan melihat Chen Tiannan, kepala sekte Xuan mendalam, tersenyum dingin. Bukankah kau terlalu naif jika hanya ingin menikmati harta karun ini sendirian?" kata Chen Tiannan, matanya penuh tipu muslihat. Xiaoyan tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan boneka iblis langit berwarna emas gelap, yang langsung menyerang Chen Tiannan. Pertarungan sengit terjadi, tetapi Chen Tiannan akhirnya terpaksa mundur setelah menyadari kekuatan Xiaoyan yang tak terbendung. "Bajingan!" kutuk Chen Tiannan sambil melepaskan gulungan itu dan mundur dengan cepat. Xiaoyan akhirnya berhasil mengamankan gulungan merah terang. Dia menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya sambil menghela napas lega. Namun, dia tahu pertarungan belum berakhir. Mata-mata merah dari para ahli di sekitarnya masih mengintai, penuh dengan keinginan untuk merebut gulungan itu. "Kita harus pergi dari sini," kata Xiaoyan kepada sekutunya, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya.
suara gemuruh pertarungan masih menggema di aula besar. Xiaoyan berdiri dengan tenang, matanya tertuju pada Chen Tiannan, kepala sekte Xuan mendalam. Sejak pertemuan pertama mereka di Menara Pil, Xiaoyan telah menyimpan niat membunuh terhadap Chen Tiannan. Namun, saat itu kekuatannya masih di level Douzong bintang 9, membuatnya sulit untuk menghabisi musuh sekuat Chen Tiannan. Chen Tiannan, kau pikir kau bisa lolos dari tanganku kali ini? Gumam Xiaoyan dalam hati, matanya menyala dengan niat membunuh. Chen Tiannan, yang sedang terdesak oleh serangan boneka iblis langit, melirik ke arah Xiaoyan. Wajahnya penuh dengan kebencian dan dendam. Bocah kecil, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku akan membuatmu menyesal. Teriaknya, sambil mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Boneka iblis langit, dengan kekuatan setara Douzun bintang 3, terus menekan Chen Tiannan. Setiap pukulan boneka itu membuat Chen Tiannan terhuyung-huyung. Darah segar terus mengalir dari mulutnya. Namun, Chen Tiannan tidak menyerah. Dia terus berusaha melawan meskipun jelas bahwa dia berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Aku tidak bisa terus seperti ini, aku harus melarikan diri, pikir Chen Tiannan, matanya mencari celah untuk kabur. Namun, Xiaoyan sudah mengantisipasi hal ini. Dengan langkah tenang, dia menghampiri Chen Tiannan, api ungu coklat mengelilingi tubuhnya seperti dewa api yang siap menghukum. Xiaoyan berdiri di depan Chen Tiannan, matanya dingin dan penuh tekad. Kau sudah terlalu banyak membuat masalah, Chen Tiannan. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri ini, kata Xiaoyan dengan suara tenang namun penuh ancaman. Chen Tiannan tertawa getir, darah masih menetes dari mulutnya. Kau pikir kau bisa membunuhku? Aku adalah kepala sekte Xuan mendalam. Sekte langit mendalam akan membalas dendam untukku. Xiaoyan tidak terpengaruh. Dia tahu bahwa membiarkan Chen Tiannan hidup hanya akan menimbulkan masalah di masa depan. Kau salah, Chen Tiannan. Aku tidak takut pada sekte langit mendalam, dan kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membalas dendam. Dengan gerakan cepat, Xiaoyan mengerahkan api surgawinya. Api ungu coklat melesat ke arah Chen Tiannan dengan kecepatan yang membuatnya tidak sempat bereaksi. Chen Tiannan mencoba membentuk pertahanan, tetapi kekuatannya sudah terlalu lemah. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Chen Tiannan, matanya penuh ketakutan. Api surgahi menghantam Chen Tiannan dengan kekuatan penuh, menghancurkan pertahanannya dan membakar tubuhnya. Chen Tiannan menjerit kesakitan sebelum akhirnya jatuh ke tanah, tubuhnya hangus dan tidak bergerak lagi. Xiaoyan berdiri di atas tubuh Chen Tiannan yang tak bernyawa, matanya masih penuh kewaspadaan. Dia tahu bahwa pertarungan di aula besar ini belum berakhir. Musuh-musuh lain masih mengintai dan kekacauan masih terjadi di sekitarnya. Kita harus tetap waspada. Masih ada banyak musuh di sini, kata Xiaoyan kepada sekutunya, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya.